هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن آدم. والآل وصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami'il ulama'il amilina wal musannifina mukhlisin wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ila hadrati Syekh Muhammad Isamuddin Hazik wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid Nurul Hil'ah wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nukaramun para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak yang sangat saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus ketua DKM dan ketua yayasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali kita sama-sama bisa hadir berkumpul di tempat yang sangat mulia dalam rangka kita ingin mengabdikan diri kepada Allah, menggugurkan kewajiban kita, dan mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita dalam rangka muzakarah dan musyawarah akan menjadi nilai amal ibadah yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan ternyata sehat itu mahal.
dan harus kita pelihara baik-baik. Jangan sampai kita jatuh sakit lantaran kita mengabaikan segala sesuatu yang membuat cepat datangnya penyakit, termasuk pikiran. Jangan banyakkan mikirin segala sesuatu yang kita tidak punya. Besok bingung makan apa, besok bingung punya apa. Jangan, ya. Kita pasrah kepada Allah, semuanya sudah diatur. Pikiran kita jangan sampai terlalu banyak sia-sia, ya. Kita pikirin dah untuk memperbanyak perbekalan hidup akhirat kita. Dan mari kita baca Fatihah. Kita tujukan kepada orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bil khusus baru saja Allah panggil orang tua kami, Bunda Hajah Fatimah binti Haji Marzuki. Yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam barzahnya, Allah jadikan raudhah miryanil jannah kuburnya. Dan juga berikutnya kita baca Fatihah untuk Bapak Haji Mas'ud bin Haji Ni'in dan Ibunda Hajah Fatimah binti Haji Ahmad, ya, termasuk orang tua saya juga ini, ya. Kakaknya daripada ayah saya, Ibu Hajah Fatimah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan tempat yang mulia di sisinya dan selalu dicurahkan rahmat kepadanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wasalisu, adab yang ketiga seorang guru, seorang alim kepada atau bersama muridnya. Ayuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah seorang guru itu mencintai kepada muridnya, kepada santrinya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu. Apa yang dia sukai maka berikan kepada muridnya, kepada santrinya. Ini anjurannya, adabnya tuh begitu. Kalau memang seorang guru biasanya dia cinta untuk mengerjakan puasa sunnah, bangun malam, ya, sholat-sholat, tahajud, dan lain sebagainya, itu dituntun, diajarkan. Ya, makannya juga begitu, apa yang disukai oleh dirinya seorang guru, beri makan kepada santrinya atau muridnya. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis, wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Wa yakrahu, tidak ingin terjadi bagi seorang guru, lahu kepada santrinya atau muridnya, ma yakrahu li nafsihi, apa yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya sendiri. Artinya yang dia tidak inginkan itu yang dia benci, tidak suka terjadi kepada muridnya, seperti dia juga tidak suka kalau ada yang terjadi pada dirinya. Seperti itu. Wayatani, hendaklah seorang guru memperhatikan bimaswalihi talibi, kemaslahatan muridnya. Itu guru namanya. Segala sesuatu yang menjadi kebaikan muridnya, dia terus diperhatikan. Bagaimana supaya dia baik, maka harus diberikan pendidikan yang baik. Supaya muridnya bagus, bicara juga yang bagus. Jadi diberikan contoh-contoh yang bagus. Sehingga murid atau santri itu sendiri bisa menirukan apa yang
dilakukan oleh gurunya. Wa yu'amiluhu, dan seorang guru, seorang alim, seorang kiai itu harus memperlakukan kepada santrinya atau muridnya bima yu'amilu, sebagaimana guru itu memperlakukan a'azza auladihi, anak-anaknya yang paling mulia, anak-anaknya yang dia cintai, gitu maksudnya, anak-anaknya yang dia paling sayangi. Jadi perlakukanlah santri atau murid itu sebagaimana ia memperlakukan terhadap anak-anaknya. Berikan pendidikan yang bagus. Ya, apa saja. Kalau anak murid punya baju jelek, dibelikan, karena guru itu tidak suka melihat santrinya atau muridnya berpakaian jelek karena tidak ada lagi. Begitu, diperhatikan. Makannya juga begitu. Ya, keadaannya juga begitu. Berupa apa? Minal hunuwi, berupa kasih sayang. Wasyafaqati, ya kasih sayang, sama. Ya. Ulas asih namanya. Minal hununi wasyafaqati, ulas asih, kasih sayang kepada muridnya sebagaimana ia kasih sayang kepada anak-anaknya. Alaihi, kepada murid tersebut. Wal ihsani, dan juga berbuat kebaikan ilahi, kepada muridnya. Ini guru harus berbuat baik kepada guru sebagaimana ia juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Itu jadi seperti itu ukurannya. Jangan kalau memang anak sendiri dilebih-lebihkan kemudian murid atau santrinya tidak diperhatikan. Ini juga kekeliruan. Akhlaknya, adabnya itu belum bagus namanya. Wasobri, dan sabar. Nah, ini guru juga kudu sabar ala japahi, terhadap kerasnya murid. Mungkin dia nggak punya akhlak, adabnya jelek, ya, wataknya keras, dableng. Ada kan yang bengal ya. Ya, murid-murid kita gitu banyak yang bengal. Mungkin gurunya juga dulu pernah bengal. Iya, bapaknya juga dulu pernah bengal. Jadi anak-anaknya bengal. Itu kudu sabar menghadapi murid atau anak-anak yang semacam itu, kudu sabar. Wa ala ma waqa'a minhu, dan apapun yang terjadi daripada murid tersebut, ya, harus sabar. Min naksin, berupa kekurangan, ya. Banyak kekurangan-kekurangan murid, tingkah lakunya, ya apa saja, ucapan-ucapannya, kadang-kadang perbuatannya itu yang kurang pas karena wataknya keras, ya, kurang sopan, kalau bicara kasar. Nah, itu kudu sabar menghadapinya. Itu namanya min naksin, berupa kekurangan. La yakadu yakhlul insanu anhu, ya hampir-hampir tidak terlepas semua manusia daripada kekurangan, pasti. Sebab manusia bukan malaikat. Manusia itu tempatnya salah, ya, tempatnya kekeliruan. Al insanu mahalul khata wa nisyan, udah salah, lupa mulu lagi orangnya kalau diingetin. Itu manusia. Hanya hampir-hampir tidak terlepas manusia itu daripada sifat kekurangan. Pasti itu ada, pasti. Jadi jangan putus asa, jangan gegabah sebagai orang alim, guru, menghadapi murid-muridnya yang bermacam watak, tingkah lakunya. Wasu'i adabin fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang memang adabnya itu jelek, akhlaknya buruk. Kadang-kadang, ya. Fi ba'dil ahyan itu maksudnya kadang-kadang akhlaknya tidak baik, akhlaknya jelek. Ini kudu sabar. Ya, guru kudu sabar. Nggak boleh emosian. Memang untuk mencetak kader itu begitu. Generasi masa depan yang mampu menghadapi tantangan zaman.
untuk meninggikan kalimatullah, li'i'la'i kalimatillah. Harus sabar. Wa yabsutu uzrahu, dan guru juga harus lapang dada memberikan maaf kepada murid yang punya banyak kekurangan dan akhlaknya kurang bagus. Banyak kekurangan dan akhlaknya juga kurang bagus. Wa yabsutu uzrahu, guru harus lapang dada, orang alim itu harus lapang dada, banyakin maaf gitu ya. Bihasabil imkani, sedapat mungkin ya. Sedapat mungkin guru itu harus lapang dada, maafin kekurangannya, ketidakbaikan akhlaknya itu kudu banyak maafin, harus lapang dada. Wa yuqifuhu ma'adzalika, dan menghentikan guru tersebut berserta uzur ya. Uzurnya itu ya harus lapang dada, maksudnya jangan selalu dimaafin kesalahan-kesalahannya, harus ada peringatan supaya dia sendiri menjadi sadar. Alama sodaro minhu, atas apa saja yang keluar daripada murid atau santri. Ya dengan cara apa? Binusin, dengan menasehati, ya, berikan nasihat. Nasihat juga itu harus bagus, yang namanya nasihat itu bagus. Wa talatufin, dan lemah lembut, ya. Itu caranya. Kalau menghadapi murid yang banyak kekurangannya, yang akhlaknya kadang-kadang kurang bagus, ya memang harus seperti itu. Berikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Wala bi ta'nifin, jangan pakai kekerasan, nggak boleh. Wa ta'assukin, apa ta'assuk ini? Ya seperti menganiaya, dihukum, murid dijentilin misalnya. Itu kan namanya ta'assuk, begitu tuh. Kasar. Ya kalau bahasa Jawanya itu nesu, apa nesu itu? Galak ya. Ya marah, ya marah. Guru tuh terlalu kasar terhadap muridnya, marah-marah jadinya ngelihat muridnya kurang sopan. Nggak boleh. Wa yaqsudu bidzalika husna tarbiyati. Seorang guru punya maksud dengan cara seperti itu maksudnya dinasehatin agar jangan mengulang perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu, dengan cara nasihat. Husna tarbiyatihi, demi pendidikannya yang baik atau memperbaiki kependidikannya. Wa tahsina khuluqihi, dan memperbaiki akhlaknya. Pendidikannya jadi bagus, akhlaknya juga jadi mulia. Itu tugas seorang alim. Wa islaha sya'nihi, dan membaguskan atau memperbaiki tingkah lakunya atau keadaannya. Ya, jangan sampai terus-menerus seperti itu. Harus ada perubahan. Nah, itu adalah cara bagaimana guru punya teori, metode, dan lain sebagainya untuk merubah sikap anak muridnya atau santrinya. Fa inna arafa, bila mana santri itu atau pelajar itu mengerti, tahu, zalika, apa yang keluar daripada santrinya, atau memang itu berupa nasihat, udah dinasehatin tapi dia ngerti. Fa in arafa, kalaulah memang santrinya atau pelajar itu ngerti, zalika, atas nasihat-nasihat itu, lidzukaihi, karena kecerdasannya, bil isyarati, cukup dengan isyarat, kan begitu. Kalau pakai isyarat, karena kecerdasan santri atau murid itu
sudah bisa menerima, cukup dengan isyarat saja. Nggak usah pakai suara keras. Ya. Fala hajata ila sharihil ibarah. Tidak perlu menjelaskan ibarat. Jadi nggak perlu pakai gamblang ke sono. Wah, penjelasan yang begini begitu. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya, yang simpel-simpel aja cukup dengan isyarat karena anak tersebut memang cerdas. Gitu. Itu kalau yang cerdas. Jadi nggak perlu penjelasan. Wa ilam yafham. Sekarang kalau ada murid yang kagak ngerti-ngerti, yang kagak paham-paham juga, bebal lah gitu. Ini bebal ini. Zalika, ya, akan nasihat yang diberikan oleh gurunya illa bisarihaha, kecuali memang harus diperjelas. Gurunya harus menjelasin dengan ibarat. Atabihi, maka seorang guru atau alim itu harus melaksanakan dengan nasihat yang jelas. Gitu. Perlu dijelasin karena anaknya kagak paham. Kalau pakai isyarat, baca bebel. Gitu, ya. Ya seperti dulu kalau kita baca Al-Quran di depan guru tuh kalau kita baca salah timbang gitu doang, timbang doang. Kita tuh kebangetan bebel kagak ngerti, kita terusin aja bacaan, digetok kan. Tuh begitu tuh. Namanya isyarat. Kalau yang cerdas ngerti asal digituin sama guru juga, wah ya ini salah berarti. Ya. Dulu mau kita emang orang pada bebel. Juga kagak ngerti. Terus saja. Waro'at tadrija, dan seorang alim itu juga memperhatikan, menjaga tahapan-tahapan. Ya, jangan sampai sekaligus. Ya, dikit-dikit, pelan-pelan gitu, bertahap. Apa itu kalau bahasa Inggrisnya? Step by step apa ya? Iya, bertahap. Iya, step by step itu. Dulu saya ingat itu. Ada orang kurang sehat akalnya. Nguber-nguber anak-anak. Ayo maju katanya. Step by step begitu. Waduh, kata bagaimana ini maksudnya separuh-separuh kali ya. Agak ngerti dah. Jadi tahapan itu harus bertahap gitu. Di dalam menyampaikan nasihat kepada murid yang kurang paham, yang kecerdasannya tidak sama, watalat tupi, dan juga dengan cara halus, ya lemah lembut, jangan kasar. Wa yu'addibuhu, dan mendidiknya. Seorang alim bil adabis saniyah, dengan akhlak tata krama yang luhur, yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia dituntun supaya murid itu bisa bersikap dengan sikap akhlakul karimah. Wa yuharriduhu, dan seorang alim itu harus memberikan dorongan kepada pelajar atau muridnya alal akhlakil mardiyah, atas budi pekerti yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Bagaimana supaya anak murid ini punya nilai akhlak yang baik. Begitu juga anak-anak kita, bagaimana supaya mereka punya akhlak yang baik. Harus diberikan dorongan, ya, dimotivasi. Wa yusihi, dan orang alim itu harus memberikan wasiat kepada muridnya bil umuril urfiyah, dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Yang bagus. Ya.
perkara-perkara yang ma'ruf, yang bagus. Wasiat, pesen. Jadi orang alim itu, guru harus selalu berpesan kepada muridnya dengan hal-hal yang bagus, yang baik-baik. Wa 'alal awda'i syar'iyyati, dan atas keadaan-keadaan yang berbangsa syariah namanya, syarak. Ya, keadaan gimana saja. Kalau menurut syarak bagus ya kerjakan. Kalau menurut syarak tidak bagus ya tinggalkan. Gitu. Warabi'ul adab yang keempat, seorang guru bersama muridnya ayasmaha lahu bisuhulatil ilqa. Ayasmaha, supaya orang alim itu ya lapang dada, murah hati, memaafkan, toleransi. Bahasa kita itu toleransi. Kalau ayasmaha itu artinya ya, kalau dalam berbicara itu ismahuli, izinkanlah aku, jadi minta izin gitu. Tapi di sini toleransilah, ya lapang dada seorang guru kepada muridnya bisuhulatil ilqai, dengan gampangnya menyampaikan fi ta'limihi, di dalam mengajar muridnya. Jadi yang gampang-gampang aja caranya, jangan yang susah-susah. Supaya murid itu bisa paham, bisa ngerti. Jadi cara menyampaikannya itu harus dengan bahasa yang dipahami oleh murid. Jangan kelas 6 SD atau MI udah bicara masalah politik lah, kagak ngerti dia. Jangan. Belum waktunya. Wa husni talafudhi, dan bagusnya pengucapan fi tafhimihi, di dalam memberikan paham kepada muridnya. Bagaimana supaya murid ini bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Jadi guru juga harus berusaha sebisa mungkin bahasa yang bisa dipahami oleh murid. Jangan bahasa intelektual yang dipakai. La siyama, apalagi idza kana, apabila ada alim itu ahlan, adalah seorang yang ahli. Apalagi guru itu memang ahlinya. Lidzalika, ya, menyampaikan pelajaran dengan mudah. Kalau ngajar itu memang dia orangnya pas, enak gitu didengarnya, bisa dimengerti, gampang dipaham. Kenapa? Karena ahlinya dia. Li husni adabihi, karena bagus sastranya. Udah ada belajar ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade, itu semua dipelajari. Nah, ada bade jinas tam, ada bade gueru jinas tam, dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu sastra Arab, ilmu balaghah. Paling susah itu kalau nyari contoh-contohnya, sebab banyakan syair. Ya, syair itu biasanya banyakan syair yang menjurus kepada percintaan, seperti Umil Kulsum tuh. Ya, syair-syairnya banyak itu. Ibnu Hani itu ada ya, dan ahli-ahli syair lainnya. Wajaudati talabi, dan bagusnya mencari ilmu, wahirsihi, dan semangatnya ilmu. Ini guru, namanya guru, dulunya dia dalam mencari ilmu itu benar-benar sungguh-sungguh, penuh semangat. Alabdotil bawaidi, mencatat faedah-faedah daripada ilmu. Wahibdin nawadir, dan menghafal kalimat-kalimat yang jarang, ya, yang langka, artinya yang jarang terucap, jarang terdengar. Itu namanya an-nawadir. Dia hafalin, dia catat, jangan sampai lupa. Kata-kata mutiara barangkali yang jarang terucap dari
bibir-bibir orang alim, ahli hikmah dan lain sebagainya. Kebetulan dia menjadi murid, ada seorang guru yang bisa menyampaikan ungkapan-ungkapan kalimat yang sangat berharga, apakah itu berupa nasihat, apa syair dan lain sebagainya. Wala yaddakhiru anhu, dan guru tidak boleh menyimpan daripada pelajar atau muridnya min anwa'il ulumi, dari berbagai macam ilmu. Ilmu apa saja yang dia ngerti, yang dia paham, sampaikan kepada murid. Jangan sampai ada yang disimpan, yang rahasiakan, nggak boleh. Ma yas'aluhu, apa yang ditanyakan oleh murid, tanya, murid kasih jawaban. Kalau memang wa huwa ahlul lahu, sedangkan gurunya itu adalah memang ahli lahu kepada sesuatu itu. Jadi nggak boleh menyimpan ilmu. Orang yang menyimpan ilmu itu nanti akan uljimalahu finnar, akan diliputi. Kalau kita tuh hidung disodok, pakai kayak kalau kebo apa sih namanya, hidung disodok, dikaluin ya. Jadi sindik itu hidungnya. Itu orang yang suka nyimpen ilmu tuh kagak mau menyampaikan tuh nanti begitu tuh. Dimasukin ke dalam neraka, dituntun gitu oleh malaikat. Disindik hidungnya. Ya, jadi guru itu tidak boleh menyimpan ilmu apa yang ditanyakan oleh murid, sedangkan gurunya tahu, emang ahlinya. Ya jawab, beri tahu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya menyimpan ilmu itu ya, dari dirinya untuk seorang murid, rubbama yuhisul sadra. Ya terkadang itu membuat hati kagak enak, dada kagak enak, sesek. Membuat dada sesek gitu, tidak enak gitu ya. Guru tahu, ditanya diam aja. Nah itu jadi membuat seseknya dada santrinya atau muridnya. Wa yunaffirul qalba, dan juga bisa membuat lari hati jadi artinya kabur. Ya artinya tidak menerima kalau gurunya bersikap seperti itu. Wa yursil wahsyah, dan juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak enak. Ya wahsyah tuh. Wa kadzalika, dan demikian juga tidak boleh menyimpan ilmu, yakni seorang guru. La yulqi ilaihi malam yatahallahu. Seorang guru tidak boleh menyampaikan kepada muridnya sesuatu yang memang belum ahli. Lahu kepada mak. Artinya begini, murid itu belum waktunya dia belajar pelajaran kelas yang lebih tinggi. Pelajaran yang lebih tinggi, jangan disampaikan. Karena belum layak dia, belum ahlinya. Ya. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya menyampaikan sesuatu ilmu yang belum layak bagi seorang santri atau murid, yubridu dhihnahu, akan membuat adem pikirannya, membuat adem hatinya. Ya. Bisa juga diartikan membuat lemah pikirannya, membuat lemah hatinya. Dia belum mengerti, tapi udah dikasih pelajaran itu, padahal belum waktunya. Ya. Wa yufarriqu fahmahu. Yufarriqu itu memisah-misah, arti misah-misah ya murad marid. Hah? Agak pukul lagu kalau bahasa kita tuh begitu dah. Hah? Iya, wa yufarriqu fahmahu. Agak pukul lagu dah tuh pemahamannya. Ya bisa bulan waktunya udah dikasih aja pelajaran.
Tunggu dulu. Nanti kalau udah dia naik kelas, udah waktunya baru disampaikan. Gitu ya. Wa in sa'alahu, dan apabila bertanya kepada seorang alim, siapa talibu, ya seorang pelajar, syai'an akan sesuatu, min zalika daripada sesuatu itu, lam yujibhu, maka guru tidak perlu menjawabnya. Wa yu'arrifu, dan guru juga mengasih tahu kepada muridnya, inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu yadurruhu, akan membahayakannya, wala yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat baginya. Wa anna man'ahu, dan sesungguhnya mencegah gurunya itu kepada pelajar tadi, iyahu kepada pelajar, minhu daripada yang demikian tadi, pertanyaan yang tidak perlu dijawab, lisafakoti, karena kasih sayang alaihi kepada murid. Gitu. Jadi jangan dijawab kalau sesuatu yang dia sendiri tidak bisa menjangkau pikirannya. Hah? Walutfi, dan juga dengan cara yang halus, bihi kepada muridnya, lali bukhlin alaihi, bukan karena bakhil, pelit kepada muridnya, tapi untuk menunjukkan kasih sayang, menunjukkan cinta kasih kepada murid. Tidak diberikan jawaban karena belum waktunya. Karena yang ditanya tuh dari kelas 4 SD atau MI, yang ditanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Ya, jadi susah memberikan penjelasannya. Summa yuraggibuhu, kemudian guru juga harus mendorong kepada muridnya, inda dzalika, ketika seperti itu, ya, tidak menjawab pertanyaannya, fil ijtihadi, di dalam berijtihad sungguh-sungguh, wa tahsili, dan menghasilkan ilmu, artinya mencapai keberhasilan ilmu, ya ta'ahala, karena ahlinya, lidzalika, kepada sesuatu itu, wa ghairihi, dan lain daripada sesuatunya. Wa qad qala al-Imam al-Bukhari fi tafsiri Rabbani, innahu alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Imam Bukhari berkata di dalam tafsir Rabbani, innahu, sesungguhnya guru, ya, pendidik, alladzi rabbi, yang benar-benar mendidik, an-nasa, kepada manusia, bisigoril ilmi, dengan kecil-kecilnya ilmu, artinya dari bawah dulu, gitu ya, qabla kibarihi, sebelum gedenya ilmu, sebelum tingkat tinggi. Jadi harus dari bawah dulu, memberikan pelajaran kepada murid harus bertahap dan dimulai dari jenjang yang paling bawah, kemudian nanti berikutnya bertahap, oke, sampai yang yang sulit-sulit nanti bisa paham, karena yang kecil-kecil dia sudah pahami, yang gede-gede juga nanti dia bisa paham. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.